готовы к совместным действиям. Есть Внимание. приготовленное содействие. Пуск. Есть воздух. Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Maka dari itu, kami akan terus berusaha untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Ракетная атака, расчетов блокировки Афганистан. 3, 2, 1. Две старта. Sahabat sekalian, untuk pertama kalinya laju perlucutan senjata nuklir di dunia mengalami perlambatan. Dalam laporan tahunannya, SIPRI mencatat kemunculan benih perlombaan senjata di antara negara adidaya, terutama dipicu karena adanya kebangkitan Cina. Lantas apa sih yang mendasari hal ini bisa terjadi? Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, pada Senin lalu tepatnya tanggal 14 Juni tahun 2021, laporan terbaru menyebutkan jika jumlah senjata nuklir yang dikerahkan di unit operasional telah meningkat. Lebih tepatnya, sekitar 2.000 senjata nuklir berbagai negara di dunia yang tak lain adalah negara-negara dikdaya, seperti Amerika Serikat dan Rusia sedang dalam siaga tinggi yang berarti siap diluncurkan dalam hitungan menit. Ya, walaupun situasi ini tidak seserius dulu, ketika Perang Dingin berlangsung. Sahabat sekalian, kini tren penurunan senjata nuklir yang terlihat sejak awal 1990-an nampaknya mulai terhenti. Beberapa negara memperlihatkan tanda peningkatan numerik, ketika negara-negara nuklir berkomitmen untuk memperbarui dan terkadang memperluas persenjataannya. Bahkan tercatat, antara tahun 2020 hingga 2021, jumlah hulu ledak dalam persediaan nuklir militer meningkat sekitar 300 unit. Peningkatan tersebut terjadi terutama melalui penyebaran rudal balistik antar benua berbasis darat dan rudal balistik berbasis kapal selam. Yang menjadi sorotan bukan hanya negara AS dan Rusia saja ya, karena menurut laporan SIPRI masih ada 7 negara lain yang tengah sibuk mengembangkan, memodernisasi dan memperluas persediaan senjata nuklirnya, bahkan mereka juga menempatkan penekanan yang lebih besar pada senjata nuklir dalam strategi militer mereka. 7 negara itu yakni China, Inggris, Korea Utara, Pakistan, India, Prancis dan Israel. Jadi menurut perkiraan dari SIPRI, jumlah total negara pemilik senjata nuklir ada 9 ya, dan diperkirakan pada awal tahun 2021 berjumlah 13.080 hulu ledak, turun dari 13.400 unit di awal tahun 2020. Penurunan ini karena senjata nuklir lama telah dibongkar. Dengan kata lain, kita sedang dipertontonkan, melihat pertunjukan mereka para negara dikdaya, yang sedang memainkan perannya membuka jalan untuk potensi penggunaan senjata nuklir, peran yang sangat berarti dalam strategi militer mereka. Sahabat sekalian, pada saat yang sama, perjanjian pengurangan senjata nuklir antara AS dan Rusia diperpanjang selama 5 tahun lagi pada awal 2021, meskipun terjadi pada menit terakhir. Baik Washington dan Moskwa menganggap perpanjangan itu sebagai sebuah kemenangan. Kedua negara menyatakan perjanjian itu akan memberikan stabilitas dan transparansi pada masalah nuklir, sambil mengakui beberapa ketidaksepakatan mereka. Nah, untuk menunggu waktu, AS dan Rusia akan melakukan apa nih di sela-selanya, selama 5 tahun ke depan? Apakah mereka akan menggunakan perpanjangan 5 tahun, untuk mengejar batasan tambahan pada semua senjata nuklir masing-masing negara? Menurut kawan-kawan bagaimana nih? Komen di bawah ya. Sahabat sekalian, secara singkat, seperti yang sudah admin katakan tadi, jika laju penurunan angka senjata nuklir yang tercatat sejak dekade 1990-an kini melambat, menyusul modernisasi dan ekspansi sistem persenjataan utama di berbagai negara. Peran senjata nuklir dalam strategi militer memang sangat berarti. Perubahan ini bisa disimak di Rusia ataupun Amerika Serikat.
kedua negara memiliki 90% semua senjata nuklir di dunia. Belum jelas apakah Presiden Joe Biden akan membatalkan kebijakan pro-nuklir pendahulunya. Atau kemungkinan besar pemerintahan Biden akan tetap mempercepat program modernisasi nuklir yang digalakkan di era Trump. Ya, meski Rusia dan AS melanjutkan perlucutan hulu ledak tua, kedua negara ini menambah 50 hulu ledak nuklir dalam status siaga operasi di awal tahun 2021. Dan diikuti 7 negara adidaya nuklir lainnya yang mengumumkan niat atau sedang mengembangkan sistem persenjataan nuklir baru. Meski melambatnya tren denuklirisasi, apakah ini berarti masa denuklirisasi sudah berakhir, atau kita akan melihat lebih banyak penambahan karena negara-negara lain menginginkan lebih banyak hulu ledak nuklir? Apalagi dengan adanya kebijakan China, untuk menambah senjata nuklirnya jelas akan sangat berdampak terhadap kesiapan AS dan Rusia untuk melanjutkan denuklirisasi. Lantas bagaimana menurut pendapat kawan-kawan sekalian terkait video hari ini? Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, like dan subscribe pula ya. Oke, sekian dari admin, terima kasih.